Di slide pertama ini, yaitu latar belakang, saya akan menjelaskan pemakaian energi di Indonesia untuk pembangkit listrik masih sangat bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut dihasilkan gas CO2, NOx, dan SO2 yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan dihasilkan pula polutan radioaktif. Kenaikan jumlah gas CO2 di udara akibat pembakaran bahan bakar fosil akan meningkatkan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global dan akhirnya dapat mempengaruhi perubahan iklim serta rusaknya ekosistem di bumi. Apa itu CO2? CO2 muncul dari pembakaran bahan bakar hidrokarbon, seperti kendaraan, pembangkit listrik, bahkan proses industri sederhana. Menariknya, CO2 bukan racun langsung seperti karbon monoksida, dan tanaman justru membutuhkannya untuk fotosintesis. Selanjutnya, ada dampak utamanya, yaitu perubahan iklim, kesehatan manusia, dan ekosistem. Terus selanjutnya ada kontribusi CO2. Gas ini menyumbang sebesar 49% dan hampir setengah dari total gas rumah kaca, menjadikannya kontributor terbesar pemanasan global. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak utama dari emisi CO2. Yang pertama, perubahan iklim. Emisi CO2 dari pembakaran batu bara menyebabkan peningkatan suhu global. Hal ini menyebabkan CO2 berkontribusi pada fenomena cuaca ekstrim, mencairnya es di kutub, dan naiknya permukaan laut. Yang kedua, ada kesehatan manusia. Emisi CO2 yang tinggi dapat memperburuk kualitas udara yang berdampak buruk pada kesehatan pernapasan manusia, serta meningkatkan resiko penyakit jantung dan kanker. Yang ketiga, ada ekosistem. Peningkatan CO2 juga mempengaruhi keanekaragaman hayati. Perubahan suhu dan pola curah hujan dapat mengubah habitat alami dan menyebabkan punahnya spesies-spesies tertentu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa batu bara mengandung radioaktif. Yang pertama, secara alami batu bara mengandung unsur radioaktif alami, dan saat batu bara dibakar, unsur-unsur dari radioaktif ini keluar bersama gas emisi dan abu sisa pembakaran. Dan di sini terdapat jenis-jenis polutan radioaktif. Yang pertama, ada polutan radioaktif yang dominan dari batu bara seperti uranium atau thorium dan kalium. Dan yang kedua, unsur-unsur ini memiliki waktu paruh hingga miliaran tahun. Yang ketiga, batu bara Indonesia memiliki konsentrasi rata-rata yang uranium 0,2 mg per kilogram dan thorium 0,67 mg per kilogram. Di sini saya akan menjelaskan bahaya polutan radioaktif. Yang pertama, polutan yang berbentuk partikulat. Polutan radioaktif dari PLTU batu bara berbentuk partikulat seperti abu terbang atau fly ash dan abu endapan atau bottom ash atau slag. Dan yang di sini terdapat dampak terhadap kesehatan seperti polutan seperti timbal atau polonium, protactinium, radium, thorium, dan uranium, termasuk logam berat yang berbahaya bagi kesehatan jika masuk ke tubuh manusia. Radiasi beta dari PB 210 adalah bahaya radiasi dengan eksternal dan internal, sedangkan radiasi alfa dari PO 210 hingga U238 adalah bahaya radiasi internal. Pengurangan gas emisi CO2 dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu PLTU batubara dapat mereaksikan CO2 dengan kalsium hidroksida atau CaOH2 dan menghasilkan kalsium karbonat atau CaCO3. Dan PLTU batubara dapat memfasilitasi pengelolaan gas limbah buang untuk mengurangi gas emisi CO2. Lalu pemanfaatan kalsium karbonat dapat dimanfaatkan sebagai bahan pokok dalam industri makanan, farmasi, dan juga konstruksi. Lalu pemanfaatan dari abu batubara. Abu sisa pembakaran batubara yang mengandung polutan radioaktif dapat dimanfaatkan sebagai bahan aditif dalam pembuatan semen dan juga beton, karena memiliki tingkat radioaktivitas yang tidak jauh berbeda dengan bahan bangunan lain seperti granit dan juga batu merah.
Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Yang pertama yaitu mengganti bahan bakar. Solusi lain untuk mengurangi dampak polusi udara adalah mengganti batu bara dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti energi nuklir atau energi baru yang terbarukan, panas bumi, matahari, hidro atau air dan juga angin. Perbandingan PLTU batubara dengan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Dibandingkan dengan PLTU batubara, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN tidak menghasilkan gas CO2. Sebuah PLTN berkapasitas 1000 MW dapat mengurangi emisi CO2 sebanyak 6 juta ton per tahunnya. Perbandingan paparan radiasi. Paparan radiasi pada manusia berasal dari sumber alami dan aktivitas manusia. Sumber radiasi alami menyumbang 82% dari total dosis radiasi, sedangkan aktivitas manusia menyumbang 18%. Yang kedua, dari kontribusi PLTU batubara, paparan radiasi dari PLTU batubara sangat kecil, kurang dari 1% dari total dosis rata-rata yang diterima penduduk. Oleh karena itu, penanganan khusus untuk paparan radiasinya saat ini dianggap belum diperlukan. Kesimpulannya, emisi gas batubara dapat dikurangi dengan fasilitas pengolahan gas buang yang mengubahnya menjadi kalsium karbonat yang bernilai ekonomi. Alternatif lain adalah dengan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi nuklir atau energi abu sisa pembakaran batubara yang mengandung polutan radioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan karena tingkat radioaktivitasnya sangat setara dengan bahan konvensional lainnya. Terima kasih.